hendaklah ia memintanya dalam iman. Terus, dan sama sekali bimbang ini pantai. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Di mana itu? Laut yang suka ke laut, ke tengah, ke pinggir lagi, di pantai. Maka ketika Yesus berdiri di pantai, dia berdiri di tempat kita bimbang. Itu yang saya terhibur dari Tuhan Yesus. Ketika kita bimbang, dia ada berdiri di sana. Apa yang saudara bimbang pada sore hari ini? Apa yang saudara khawatir dan cemas hari ini? Di atas, di tempat itu ada Yesus. Kembali kepada Yohanes 21. Ya. Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu. Makanya saya bilang kalau Yesus ada di sini, kalau saudara nggak kenal Yesus, tidak ada gunanya. Tapi murid-muridnya ini yang tiap hari bersama selama 3,5 tahun, tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saya takut murid-murid sekolah Alkitab, dia belajar firman Allah tapi tidak tahu ada Yesus di sana. Saya takut jemaat saya ke gereja tiap minggu, Rebo, Kamis, Sabtu, tapi dia tidak ketemu Yesus. Dia tidak tahu Yesus ada di mana. Memang 2-3 orang berkumpul, aku ada di sana. Tapi berapa persen di antara saudara yang yakin di tempat ini ada Yesus? Dia berkata bahwa itu adalah Yesus. Mereka tidak tahu. Ayat 5. Kata Yesus itu orang asing, dia bilang, kata Yesus kepada mereka, hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Bahasa Inggrisnya bukan lauk pauk. Then Jesus saith unto them, children, have ye any meat? Meat itu daging, tapi meat itu juga makanan. Meat itu teman nasi. Ya, saya mah koyoyo makan deh kalau nggak ada apa-apa, udahlah nasi dikepul-kepul sama garam sama cengek. Ya, itu cengek dan garam itu temannya. Dan saya ingin sebentar ajak saudara memperhatikan kata children. Anak kecil. Dan kalau muridnya tahu, dia sudah mesti tahu. Yang suka ngomong children ini Tuhan Yesus. Mereka udah berjenggot loh. Petrus berjenggot, Yohanes berjenggot, semua orang sudah dewasa. Tapi kata Yesus, children, anak kecil. Ketika saya tadi sebelum kebaktian saya buka di kamus, maksud Yesus ini, kamu yang belum dewasa rohani, itu anak-anak di depan Tuhan. Tuh lihat anak-anak di bawah. Ribut aja terus. Hampir tiap kebaktian. Ya. Ada pengerja di bawah? Ada. Tapi apa artinya pengerja dengan anak-anak yang ribut? Children, have ye any meat? Mereka menjawab, they answer him, no. Bukan tidak ada, no. Tidak. Tidak ada teman nasi. Yesus bilang, punya ikan gak? Buat teman nasi, buat teman kamu. Tidak punya. Tapi ketika dia bilang, ya children, anak yang belum dewasa. Maaf saudara, orang Kristen yang lama ikut Tuhan banyak. Tahunan. Tapi yang dewasa sedikit.
Efesus 4 ayat 11. Kita bandingkan dulu. Ya, Efesus 4 ayat 11. Dia berbunyi begini. Dan ialah Yesus yang memberikan baik rasul maupun nabi, baik pemberita Injil maupun gembala dan pengajar-pengajar, 12, untuk melengkapi orang-orang kudus, saudara dan saya itu disebut orang kudus, bagi pekerjaan pelayanan, pembangunan tubuh Kristus, 13. Sampai kita semua telah mencapai sama-sama kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, full grown, dewasa penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan apa? Dengan kepenuhan Kristus. Kita ngomong saja jujur sekarang. Tanya aja, apa kita sekarang sudah sesuai dengan kepenuhan Kristus? Belum. Masih children, masih anak-anak yang belum dewasa. Makanya masih suka ribut, suka musuhan, suka galau, suka susah, suka cemas. Udah ada lagu El Shaddai, tak usah kau takut. Tak usah. Tak usah. Nyuruh. Tak usah kan? Tapi kita cemas. Tapi kita takut. Tapi kita bimbang. Dari Kerawang, ada Rengas Dengklok, ada satu keluarga. 2 papa, anak, cucu 3, cucu 4, anaknya 1 dokter, sama menantu 9 orang. Ke Hong Kong. Saya bilang hati-hati ya, banyak badai. Pulang dari Hong Kong, saudara, baru 4 jam ke Jakarta. Baru naik 1 jam. 3 jam badai. Suaminya bilang, kayak kita nabrak-nabrak kayu. Pas naik pesawat. 3 jam. Ini 3 anak muntah semua. Salah itu satu perempuan. Tuh, Om Yoyo udah ngomong. Om Yoyo udah ngomong. Om Yoyo udah ngomong. Orang bilang, Om Yoyo kayak nabi ya. Padahal kita lihat di CNN. Di CNN bilang, jangan ke Hong Kong dulu. Anginnya terlalu keras. Begitu mereka naik, penerbangan tidak boleh naik. Sebab sudah tingkat 8. Waktu mereka tingkat 7 masih boleh naik. Tapi ada angin yang lebih dahsyat dan lebih bahaya. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Makanya tadi Yesus bilang children, anak-anak. Yang diombang-ambingkan. Tuh kayak di pinggir pantai tadi. Oleh rupa-rupa apa? Angin pengajaran. Ada satu pendeta, ya, dipuji-puji di Amerika. Wah, di pendeta bikin buku laku sekali, dipuji-puji, diundang ke Indonesia. Wah, anak saya bilang, bagus Pak, bukunya bagus. Saya dikirimin bukunya, baca, biasa aja kata saya. Ya. Saya kalau udah seneng Yesus, gimana ya orang? Yesus lah yang nomor 1 malah. Nah, pendeta ada yang bagus, ya sudah, tapi jangan dipuji-puji. Sudah juga tidak boleh puji-puji manusia. Ya. Sebab Tuhan itu cemburu kalau orang saudara memuji-muji manusia. Ini pendeta puji-puji, hebat dia. Dia yang doakan itu Obama. Wah, dia yang berdoa. Wah, puji. Saya di Bali kemarin nonton, pendeta ini lagi nangis di CNN. Anak-anak lakinya bunuh diri pakai pistol. Anak pendeta. Pakai pistol, tembak.
Saya bilang, Tuhan, tutup dengan darah-Mu. Supaya saya tidak menghakimi orang lain. Tutup dengan darah-Mu, Tuhan. Anaknya sudah melayani sampai di Afrika. Anak-anak yang susah sudah menjadi uluran tangan. Tapi nggak tahu apa yang dipikirkan. Ada angin pengajaran. Di Amerika pernah ada David Koresh. Bunuh diri dengan 85 orang atas nama agama Adventist. Bunuh diri. Padahal pemerintah cuma mau nanya. Sebab diketemukan senjata. Mau apa ini? Wah, mereka malah ledakan rumah mereka. Mati semua. Di Pulau Guyana, Prancis, 900 orang bunuh diri sama-sama. Karena mengikuti satu pendeta palsu. Saudara, jangan puji manusia. Puji hanya Tuhan Yesus saja. Ya. Rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Itu sebabnya disebut anak-anak. Karena belum sampai kepada kedewasaan penuh. Kembali kepada Yohanes 21. Anak-anak, katanya Yohanes 21 tadi ayat berapa itu? Hei anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Bahasa Inggris tidak. Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Kita mau berhenti dulu di sini lama. Saudara dan saya tangkap ikan. Kita ada 7 orang. Tentu jala bukan 1. Jala ada 2. Mungkin 3. 1 ngecerik ke sana, 1 ngecerik ke sini, 1 ngecerik ke belakang, 1 ngecerik ke depan. Kenapa sekarang tiba-tiba Yesus labuhkan bukatmu di sebelah kanan perahu? Setelah saya baca, melabuhkan di sebelah kanan adalah kebiasaan nelayan zaman dulu. Sebab tangan kanan lebih gampang ya melempar ke sebelah kanan daripada tangan kiri. Ya, kecuali kalau dia kidal. Kalau tangan kanan selama orang itu kanan melempar, kebiasaan itu selalu lempar ke sebelah kanan. Tapi gagal semalam-malaman. Sekarang di tempat yang gagal, di cara yang gagal, Yesus yang bicara. Coba lemparkan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Mungkin murid-murid akan berkata, sok tahu, saya udah ke kanan, udah ke kiri, udah ke sana, ke belakang, ke depan, tapi tidak dapat ikan. Tetapi mereka menurut. Mereka lebarkan jala sebelah kanan, lalu mereka mendebarkan dan mereka sama-sama. Nah, bandingkan dengan tadi. Nggak ada rasanya ya. Nggak ada rasanya. Maka kebaktian kalau Yesus tidak ada, nggak ada rasanya. Biar acara baik, ada pendeta besar, ada penyanyi luar biasa di gereja, tapi Yesus tidak ada, saudara kebaktian tidak ada rasanya. Saudara sembahyang tidak ada rasanya. Saudara puasa tidak ada rasanya, karena Yesus tidak ada. Tapi kalau Yesus ada, biar cuma 2-3 orang, dia hadir, ada rasanya. Saudara akan merasakan itu. Nah maka ketika mereka menebarkan jala, mereka tidak dapat. Nggak bisa. Pet. Si Petrus. Pet. Naon pet. Petot no pet. Susah. Tidak bisa ditarik lagi.
punya ikan. Nggak bisa nih. Sebab dikatakan dengan jelas tidak dapat. 7 orang nggak dapat narik loh. 7 orang ini buaya apa yang dapat? Tidak dapat ditangkap. Tidak dapat ditarik. Saudara, kalau Tuhan berkati saudara. Kalau Tuhan berkati saudara. Saya ulangi. Kalau Tuhan berkati saudara. Kalau saudara dengar-dengaran kepada Tuhan, taat kepada firman Allah. Ada masanya di mana saudara tidak bisa narik berkat lagi. Karena terlalu banyak. Terlalu banyak berkat. Terlalu banyak susah. Nah ini yang kita belajar. Ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu siapa? Yohanes, penulis Injil Yohanes. Dia yang nulis. Maka murid yang dikasihi. Dia gak mau nonjolin diri. Dia cuma bilang. Murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus. Itu Tuhan. Sekarang mari kita tanya. Dari 7 murid ini. Kenapa Yohanes yang mengenal Yesus? Ayo, saya bantu. Waktu Yesus disalib, hanya Yohanes yang tinggal. Yang lain udah kabur. Waktu Yesus mati, dia bilang sama Yohanes, "Hei, itulah ibumu." Dia bilang sama Maria. Dan dia bilang sama Maria, "Itulah anakmu." Yohanes yang berdiri. Dia tidak tinggalkan Yesus. Dia tidak tinggalkan Yesus. Nah, kenapa dia sekarang yang mengenal? Itu Tuhan. Karena Yohanes seorang penyembah. Seorang apa? Suka nyanyi, suka menyembah Tuhan. Oh, haleluya, suka menyembah dia, menyembah Tuhan. Makanya dia suka sandar di dada Yesus. Dia tahu denyut jantungnya Yesus. Dia ngelendot di dada Yesus. Itu Tuhan. Ketika Petrus dengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya.